Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verina Putri Zahra dari Program Studi Sistem Informasi dengan NIM 2024-08-1022. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS terkait mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi di sini saya akan menjelaskan dulu perbedaan metode. Jadi di sini ada tiga metode. Yang pertama itu ada metode waterfall, kedua ada sistem prototyping, dan yang ketiga itu ada agile development. Jadi yang pertama ada metode waterfall. Di metode waterfall ini adalah metode yang cara kerjanya itu dari atas ke bawah, seperti air terjun. Jadi harus diselesaikan dulu tahap satu sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan tahapan yang ada di waterfall. Jadi di sini ada planning, yaitu pertama kita menentukan tujuan proyeknya, kemudian ada analisis, yaitu mencari tahu apa yang akan dibutuhkan oleh si pengguna, kemudian desain, yaitu membuat desain sistem, lalu implementasi. Implementasi itu membuat sistem sesuai desain atau kita akan ngoding, kemudian ada testing. Di testing ini itu untuk mencetak apakah ada bug atau tidak. Kemudian yang terakhir itu ada maintenance, yaitu yang akan dijalankan atau diupdate. Kapan dipakainya metode waterfall ini? Jadi metode waterfall ini dipakai kalau kebutuhan sistemnya itu sudah jelas, stabil, dan jarang berubah atau tidak diubah lagi. Kemudian fleksibilitas dari metode waterfall ini itu kaku atau sulit mundur. Jadi kalau sudah masuk ke tahap ngoding itu susah untuk balik ke tahap analisisnya. Lanjut ke metode sistem prototyping. Jadi sistem prototyping ini adalah metode eh, jadi di metode ini kita membuat prototypingnya dulu agar kita bisa melihat, mencoba dan mengkoreksi. Jadi hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini ada tahapan prototyping. Jadi di sini ada yang pertama ada planning, sama seperti tadi menentukan tujuan dan kebutuhan. Kemudian ada analisis dan desain. Analisis dan desain itu untuk membuat rancangan kasar sistemnya. Kemudian ada sistem prototype. Di sistem prototype ini kita membuat versi percobaannya. Kemudian evaluasi dan revisi. Itu memperbaiki prototype dari feedback. Kemudian yang terakhir itu ada implementasi. Nah, jika semuanya sudah cocok, itu baru kita membuat sistem final si prototipenya. Nah, kapan digunakannya atau kapan dipakainya si sistem prototyping ini? Jadi digunakan saat kebutuhan masih belum jelas dan perlu dicoba dulu untuk dalam bentuk visualisasi. Lalu fleksibilitasnya itu sistem prototyping itu cukup fleksibel di awal karena bisa diubah-ubah desainnya. Tapi saat final revisi lanjutannya itu cukup terbatas. Kemudian ada metode agile development. Jadi metode ini em, metode agile ini lebih fleksibel, lebih cepat dan bertahap. Jadi setiap bagian itu langsung dikerjakan, dites, kemudian diperbaiki. Jadi nggak perlu nunggu semuanya selesai dulu. Jadi bisa dikerjakan terlebih dahulu. Lalu di sini ada tahapan agile development-nya. Yang pertama itu ada planning, menentukan fitur yang ingin dikembangkan, kemudian ada analisis, yaitu menganalisis kebutuhan prioritas fitur, kemudian ada desain. Desain itu untuk mendesain sistem yang ingin dibuat, kemudian ada implementasi. Implementasi itu mengoding secara langsung dengan fitur-fitur yang sudah direncanakan. Kemudian yang terakhir itu ada testing, diuji dan dilihat
apakah ada yang kurang atau perlu diperbaiki. Jadi tahapan agile development ini berjalan simultan dan berulang. Kapan digunakannya si metode agile ini? Metode agile ini cocok kalau proyeknya itu dinamis dan butuh respon yang cepat tapi tetap bertahap seperti itu. Kemudian fleksibilitas. Em, Metode agile ini sangat fleksibel. Dia bisa menyesuaikan perubahan kapan saja tanpa harus memulainya dari awal. Kemudian di sini ada metode yang digunakan. Jadi di sini saya menggunakan metode prototyping dikarenakan di kelompok saya itu mengambil tema sistem manajemen gudang roti yang di dalamnya itu dapat melibatkan ada 3 peran. Yang pertama ada admin, kedua ada staff, dan yang ketiga ada owner. Nah, dengan menggunakan metode prototype ini, admin, staff, dan owner ini bisa mengerti alur dan bagian-bagian job mereka masing-masing seperti apa. Kemudian saya membuat prototype ini menggunakan HTML, CSS, dan sebagainya agar menurut saya itu menggunakan HTML, CSS itu agar bisa lebih interaktif. Metode prototype ini juga bisa membantu untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada pada bagiannya masing-masing atau jobnya masing-masing. Misalkan contoh di bagian admin ini itu bisa CRUD, yaitu dia bisa manajemen barang, bisa input barang masuk, input barang keluar, stok oknam, dan laporan. Kemudian eh, di sini contoh saya yang berikan ini adalah ini POV dari si admin. Jadi admin itu bisa CRUD, dia bisa semuanya. Kemudian kalau staff itu hanya bisa 3, yaitu bisa input masuk keluar barang dan stok oknam. Melihat laporan hasil laporannya aja. Kemudian di sini ada user story. Jadi user story ini ada 3, ada admin, staff, dan owner. Di sini saya akan menjelaskan user story-nya si admin dulu. Jadi sebagai admin gudang, em, admin ingin login ke sistem menggunakan akun agar dapat mengelola data gudang dengan aman. Kemudian, admin juga bisa menambah, mengedit, dan menghapus data supaya informasi stok selalu akurat. Lalu, admin juga bisa mengelola data supplier agar dapat mengetahui sumber bahan baku dengan jelas. Admin juga ingin mengelola data pelanggan agar distribusi produk tercatat dengan rapi. Kemudian bisa melakukan dan memverifikasi stok opnam agar data stok sistem sesuai dengan kondisi fisik yang berada di gudang. Kemudian, admin juga bisa memperbaharui atau menghapus hasil opnam apabila terjadi kesalahan pencatatan. Kemudian, admin juga bisa membuat laporan stok, distribusi, dan opnam agar bisa mengelola gudang yang dilaporkan ke manajemen. Admin juga bisa melihat log aktivitas pengguna agar dapat mengetahui tindakan yang dilakukan oleh staf. Kemudian, admin juga bisa membatasi hak akses pengguna agar data tidak berubah oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian, ini adalah user story-nya staff. Jadi, sebagai staf gudang, staf ingin login ke sistem dengan akunnya agar dapat mengakses fitur sesuai tugasnya. Jadi, tugasnya staf itu ada eh, input barang masuk, barang keluar, dan ada stok opnam. Kemudian, staf juga bisa mencatat barang masuk dari supplier agar stok sistem bertambah secara otomatis. Kemudian, staf juga bisa mencatat barang keluar untuk produksi atau distribusi agar stok di sistem berkurang dengan benar. Lalu, di staf juga bisa melakukan input hasil stok opnam fisik agar data perhitungan dapat diverifikasi oleh admin. User story-nya owner. Jadi, sebagai owner atau manager, si owner ini ingin login ke sistem dengan hak akses khusus agar dapat melihat data penting tanpa mengubahnya. Kemudian, owner juga ingin melihat laporan stok bahan baku untuk roti jadi dan distribusi barang agar dapat memantau kondisi gudang secara keseluruhan.
Lalu owner juga ingin mencetak atau mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel agar bisa membaca laporan kapan saja tanpa membuka sistem. Lalu owner juga bisa melihat log aktivitas pengguna agar dapat memantau tindakan yang dilakukan oleh admin dan staf gudang. Selanjutnya di sini ada fitur-fiturnya. Jadi fitur-fitur utamanya itu ada login dan hak akses. Jadi login dan hak akses itu fungsi sistemnya itu autentikasi pengguna dan pembagian peran. Jadi itu yang bisa untuk admin, staff, dan owner. Kemudian kelola data barang, fitur kelola data barang itu CRUD, fungsi sistemnya itu CRUD untuk admin aja. Kemudian ada barang masuk dan keluar. Itu pencatatan transaksi otomatis yang hanya bisa oleh staff. Kemudian stok opnam itu adalah pencocokan stok sistem dan fisik, admin, validasi, dan staff input. Jadi yang bisa mengguna itu adalah admin dan staff. Kemudian laporan stok dan distribusi. Fungsinya itu untuk membuat dan melihat laporan PDF atau Excel. Jadi yang bisa melihat laporan itu adalah admin dan owner. Kemudian log aktivitas, fungsinya itu mencatat aktivitas pengguna. Jadi yang bisa melihat log aktivitas itu adalah si admin dan owner. Selanjutnya di sini ada use case diagram. Di sini ada gambar owner, admin gudang, dan staf gudang. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan admin dulu. Admin itu bisa login, kemudian dia bisa kelola barang juga, bisa menambah, mengubah, atau menghapus barang. Jadi di sini si admin itu bisa login, kemudian dia bisa melihat laporan stok, lalu bisa lihat log aktivitas, bisa cetak PDF Excel juga. Kemudian dia bisa cetak barang masuk keluar dan mencatat barang opnam. Kemudian ada staf gudang. Si staf ini dia bisa mencatat barang masuk keluar, data yang diinput itu staff itu otomatis dan eh, memperbarui stok barang sistem. Kemudian si staff ini juga bisa mencatat stok opnam untuk membandingkan stok sistem fisik dan stok yang ada di sistem apakah itu sama atau tidak. Jadi di sini staff itu bisa login, mencatat barang masuk keluar dan mencatat barang opnam. Kemudian yang terakhir itu ada owner. Dia bisa melihat hasil laporan dan bisa mencetak laporan. Kemudian dia bisa melihat log aktivitas atau riwayat aktivitas si pengguna. Kemudian di sini ada activity diagram. Jadi di activity diagram ini, di sini ada staf gudang. Staf gudang itu dia login ke sistem menggunakan akunnya. Kemudian jika staf sudah login, dia diarahkan ke dashboard utamanya. Lalu staf memilih menu barang masuk untuk menambah data barang yang baru ditambahkan dari supplier. Kemudian di sini sistem menampilkan from input, input data barang masuk, dan menunggu data dari pengguna. Kemudian sistem memasukkan data barang masuk, termasuk kode barang, nama barang, jumlah barang, supplier, dan tanggalnya. Setelah diisi semuanya, staff itu mengklik tombol simpan. Sistem akan memvalidasi data yang sudah dimasukkan. Jika datanya itu tidak, nah sistem itu akan menampilkan pasan error dengan tulisan data tidak lengkap atau format salah. Jika sistem benar, proses akan dilanjutkan ke tahap penyimpanan. Kemudian sistem menyimpan data transaksi ke database. Kemudian sistem juga memperbarui jumlah stok barang. Lalu sistem juga mencatat log aktivitas pengguna. Setelah berhasil disimpan, sistem menampilkan pesan konfirmasi, yaitu barang masuk berhasil disimpan. Staf gudang dapat melihat notifikasi berhasil atau gagalnya dan eh, dan keluar dari sistem jika sudah selesai. Lalu setelah itu kembali ke dashboard utama. Segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.